Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Brassica Biotechnology, Progress in Cellular and Molecular Biology, atau Bioteknologi Brassica, Kemajuan Biologi Seluler dan Molekuler. Presentasi ini disusun guna memenuhi nilai ujian akhir semester 4 dari program studi S1 Farmasi kelas 21A2. Di slide ini, saya paparkan mengenai abstrak dari jurnal yang saya pakai ya teman-teman ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rima Febriani, nomor induk mahasiswa 210209089, program studi S1 Farmasi, mata kuliah Bioteknologi Farmasi, dosen pengampu Ibu Bangkit Rizka Permata, S-Farm and Farm. Kita lanjut ke pendahuluan ya teman-teman. Di pendahuluan, Brassica adalah genus yang paling penting secara ekonomi dalam keluarga Brassicaceae atau Cruciferae. Beberapa spesies dan jenis Brassica adalah tanaman biji minyak yang signifikan, sayuran, tanaman hijauan, dan digunakan dalam produksi bumbu seperti mustard. Spesies Brassica banyak digunakan dalam masakan banyak budaya dan dikenal sebagai sumber serat makanan yang berharga. Selain tanaman Brassica, genus ini mengandung beberapa spesies khusus, yaitu Berapa. Widi Berapa dianggap sebagai salah satu dari dua gulma terpenting di dunia, yang lainnya adalah padi liar yang berkerabat dekat dan kompatibel secara seksual dengan tanaman baris terkemuka. Oleh karena itu, ada minat yang cukup besar untuk memahami genetika dan genomiknya dengan lebih baik karena kekhawatiran integrasi dari kanola transgenik ke biotipe khusus. Berapa juga mendapat perhatian sebagai kandidat penting bagi mereka yang tertarik dengan genomik gulma untuk lebih memahami dasar molekuler dari gulma sebagai suatu sindrom. Kemudian, dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, banyak penelitian telah dilakukan dalam kultur jaringan, transformasi, dan pemuliaan molekuler dari Brassica. Transformasi di Brassica telah ditinjau oleh Paulsen pada tahun 1996, Early et al. Pada tahun 1996, dan Early dan Nauf di tahun 1999. Sementara, informasi tersedia tentang transformasi genetika di Brassica tidak ada ulasan tentang aspek lain dari kemajuan terkini dalam biologi seluler dan molekuler dari genus. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan bioteknologi Brassica, ini termasuk genesis organo, embriogenesis somatik, kultur mikrospora, dan haploid ganda, fusi sel somatik, penanda molekuler untuk kesetiaan genetik tanaman yang tumbuh in vitro, seleksi berbantuan penanda, dan transformasi. Telah dilakukan transformasi hanya sehubungan dengan sifat-sifat yang diinginkan yang direkayasa karena semua aspek transformasi lainnya. Kemudian, di sini dijelaskan mengenai organogenesis. Organogenesis adalah alat yang sangat diperlukan untuk regenerasi tanaman menggunakan teknik kultur jaringan dan untuk transformasi tanaman. Organogenesis telah menjadi jalur regenerasi yang banyak digunakan pada tanaman Brassica dibandingkan dengan cara regenerasi lainnya. Regenerasi tanaman melalui organogenesis telah dilakukan dari berbagai jaringan seperti hipokotil, segmen tangkai, daun, lapisan sel tipis, sel epidermis, dan subepidermal akar, dan protoplasma. Namun, segmen hipokotil tetap menjadi eksplan yang paling diinginkan untuk kultur jaringan dan telah digunakan untuk sebagian besar spesies Brassica karena kemampuannya untuk beregenerasi. Kemudian, untuk embriogenesis somatik, yang telah menjadi subjek peningkatan penelitian dalam genus, telah menjadi salah satu jalur yang paling diinginkan dalam regenerasi tanaman melalui kultur jaringan, karena melewati kebutuhan manipulasi eksplan individu yang memakan waktu dan mahal, yang merupakan masalah dari organogenesis tadi ya, teman-teman. Embriogenesis somatik juga dapat mengatasi kesulitan dengan prosedur mikropropagasi pada spesies yang sulit berakar. Meskipun embriogenesis somatik telah digunakan dalam sistem transformasi dan regenerasi pada banyak spesies tanaman, tanaman Brassica tampaknya tertinggal dalam arah ini. Mungkin karena traktabilitas dan teknik organogenesis tingkat lanjut di Brassica. Fusi sel somatik. Fusi protoplas memungkinkan terciptanya kombinasi spesies hibrid dan hybrid yang tidak kompatibel secara seksual sehingga memfasilitasi transfer gen dari spesies terkait, tetapi tidak kompatibel secara seksual ke spesies lain tanpa transformasi genetik. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan hibridasi intragenerik, tetapi juga produksi hibrid dan hybrid intergenerik. Salah satu keberhasilan fusi protoplasma adalah produksi hibrida tahan penyakit.
Kemudian, variasi soma klonal. Variasi soma klonal adalah alat yang berharga dalam pemulihan tanaman di mana variasi dalam kultur jaringan, regenerasi tanaman dari sel somatik dapat digunakan dalam pengembangan tanaman dengan sifat-sifat baru. Dengan menerapkan tekanan seleksi selama kultur jaringan juga memungkinkan untuk mengembangkan soma klon yang tahan terhadap cekaman biotik dan antibiotik. Variasi soma klonal telah dikaitkan dengan perubahan jumlah dan struktur kromosom, mutasi titik, dan metilasi DNA. Transformasi genetik. Transformasi yang dimediasi Agrobacterium tumefaciens paling banyak digunakan untuk brasika dan pada umumnya cukup efisien dan praktis untuk sebagian besar spesies dalam genus. Namun, masih diperlukan pengembangan metode transformasi yang efisien untuk mengatasi ketergantungan genotip. Ada laporan terbaru tentang peningkatan efisiensi transformasi di brasika seperti brokoli dan canola yang merupakan dua tanaman brasika yang paling penting. Penanda dan pemuliaan molekuler brasika. Variasi soma klonal dapat terjadi pada tanaman yang diregenerasi dari kultur jaringan, dan ini merupakan kendala utama dalam perbanyakan klon kultivar elit atau klon di mana variasi genetik tidak diinginkan. Beberapa penanda telah digunakan untuk menilai kesetiaan genetik tanaman yang ditanam secara in vitro, seperti isosim, polimorfisme, panjang fragmen retriksi, dan DNA polimorfik yang diamplifikasi acak. Namun, penanda ini kurang optimal untuk identifikasi genetik, memberi jalan bagi peningkatan teknologi sidik jari. Bioteknologi brasika. Di bawah disajikan tabel mengenai daftar gen kepentingan yang terbaru diperkenalkan pada tanaman brasika dan fungsinya. Jadi, Brassica napus L, gen diperkenalkannya adalah ORC1, fungsinya resistensi sulfonylurea, diambil dari referensinya Blackshaw et al. Pada tahun 1994. Dan ke bawah ya teman-teman, di sini dijelaskan mengenai kemajuan penting dalam transformasi tanaman brassica adalah pengembangan galur mandul jantan dan pengembangan sistem restorasi. Di B. juncea dimungkinkan untuk mendapatkan tanaman mandul jantan dengan memperkenalkan gen Barnase dengan promotor khusus tapetum. Kesuburan galur mandul jantan dipulihkan dengan menyilangkannya dengan galur transgenik yang mengandung bastard. Pengembangan tanaman dan sayuran minyak brasika yang berpotensi penting secara komersial, tabel 1 memberikan daftar berbagai gen dan sifat yang direkayasa dari brasika di dalam beberapa tahun terakhir. Pekerjaan sebelum tahun 1995 telah ditinjau oleh Paulsen pada tahun 1996. Kemajuan dalam pengenalan sifat-sifat baru yang diinginkan telah menyebabkan 546T. Kesimpulan dan prospek ke depan. Sains dan teknologi dalam biologi seluler dan molekuler tanaman menawarkan potensi luar biasa untuk perbaikan tanaman, kultur jaringan, fusi sel somatik, variasi soma klonal, pemulihaan berbantuan penanda dan transformasi secara bersama-sama dapat berguna dalam pembangunan tanaman dengan sifat baru yang diinginkan. Manfaat besar dari teknologi ini termasuk meniadakan spesifitas genotip, tenaga kerja, dan fasilitas khusus yang dibutuhkan untuk kultur jaringan, dan peningkatan kecepatan untuk tanaman transgenik. Produksi haploid dan double haploid menggunakan mikrospora telah mempercepat produksi galur homozigot pada spesies Brassica. Fusi sel somatik telah memfasilitasi pengembangan hibrida, interspesifik, dan intergenerik pada spesies Brassica yang tidak cocok secara seksual. Perbaikan tanaman menggunakan variasi soma klonal juga telah tercapai. Penggunaan penanda molekuler dalam seleksi dan pemulihan berbantuan penanda teknologi transformasi untuk mengenal sifat-sifat yang diinginkan dan analisis komparatif ini serta prospek masa depan mereka adalah bagian penting dari penelitian saat ini yang ditinjau. Berikut adalah referensi pembuatan jurnal dan juga referensi pembuatan review jurnal yang saya gunakan teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.